Om Swastiastu. Selamat pagi kepada Bapak dosen Ketut Sulawijaya SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi Akuntansi. Di sini kami dari kelompok 11 akan membawakan materi mengenai etika dalam perpajakan. Sebelum kami masuk ke pokok bahasan yang akan kami bawakan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Niwayan Olivia Aristiawati absen 29 dan rekan saya Iwayan Rizky Susena absen 14. Adapun pokok bahasan yang akan kami bawakan yaitu yang pertama, etika akuntansi dalam perpajakan. Yang kedua ada pengambilan keputusan etis dari laporan perpajakan. Yang ketiga ada kompleksitas peraturan perpajakan. Dan yang keempat ada artikel penelitian terkait dengan pengambilan keputusan etis dalam perpajakan. Nah, langsung saja kita masuk ke pokok bahasan yang pertama yaitu etika akuntansi dalam perpajakan. Statement on Standard for Tax Service merupakan pertimbangan etika umum yang mendasari standar yang dibuat oleh Tax Executive Company of the AECPI yang implementasinya menggantikan SLTP dan interpretasinya sejak 1 Oktober tahun 2000. Yang menarik adalah pada kalimat pembukaannya, standar praktek adalah lingkup dari penyebutan diri sebagai seorang profesional. Anggota harus memenuhi tanggung jawabnya sebagai profesional dengan mendukung dan mempertahankan standar. Dengan itu, kinerja profesionalnya bisa diukur. Terdapat 8 standar yang ditunjukkan dalam Statement on Standard for Tax Service atau SSTS, yaitu yang pertama, seorang akuntan pajak tidak boleh menyarankan sebuah posisi kecuali ada kemungkinan realistis untuk kebaikan yang berkelanjutan. Yang kedua ada seorang akuntan pajak tidak boleh membuat atau mendatangi return jika ingin berada dalam posisi yang tidak boleh disarankan menurut poin 1. Yang ketiga ada seorang akuntan pajak dapat menyarankan sebuah posisi yang menurutnya tidak ceroboh selama ini bisa diungkapkan. Yang keempat ada seorang akuntan pajak berkewajiban untuk menasihati klien tentang potensi hukum di beberapa posisi dan menyarankan disclosure. Yang kelima ada seorang akuntan pajak tidak boleh menyarankan sebuah posisi yang eksploitasi proses lain audit IRS. Yang keenam ada dilarang bertindak sekedar dalam posisi atau membantah. Yang ketujuh ada seorang akuntan pajak memiliki pengetahuan tentang kesalahan administratif. Dan yang kedelapan, seorang akuntan harus mengetahui bentuk dan isi advis. Berikutnya ada isi dari Statement on Standard for Tax Service atau SSTS. Nah, yang pertama itu ada standar kemungkinan realistik. Yang kedua ada pernyataan ini bukanlah yang problematik dan mengemukakan. Yang ketiga ada kewajiban untuk memeriksa atau memverifikasi data yang mendukung. Yang keempat ada gunakan estimasi. Yang kelima ada berawal dari sebuah posisi sebelumnya. Yang keenam itu pengetahuan keliru. Yang ketujuh ada pengetahuan tentang error urusan administratif. Dan yang kedelapan ada bentuk dan isi dari advis untuk pembayaran pajak. Selanjutnya kita masuk ke pokok bahasan yang kedua yaitu pengambilan keputusan etis dari laporan perpajakan. Perilaku etis dalam masyarakat dianggap penting untuk menjaga ketertiban masyarakat. Selain itu juga dapat menjadi praktek yang dipegang oleh semua anggota masyarakat. Keputusan etis adalah sebuah keputusan yang baik secara moral maupun legal dapat diterima oleh masyarakat luas. Ada 3 unsur utama dalam pembuatan keputusan etis, yaitu yang pertama, moral issue, menyatakan seberapa jauh ketika seseorang melakukan tindakan, jika dia secara bebas melakukan itu, maka akan menyebabkan kerugian. Nah, yang kedua ada moral agent, yaitu seorang yang membuat keputusan moral atau moral decision.
Nah, yang ketiga itu ada keputusan etis atau ethics decision, yaitu keputusan yang secara legal dan moral dapat diterima oleh masyarakat luas. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga mengenai kompleksitas peraturan perpajakan. Pajak secara klasik memiliki dua fungsi. Yang pertama fungsi budgetaire, yang kedua fungsi reguleran. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 2 disebutkan bahwa segala bentuk pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki fungsi yang luas antara lain sebagai sumber pendapatan negara yang utama, pengaturan kegiatan ekonomi, pemerataan pendapatan masyarakat, dan sebagai sarana stabilitas ekonomi. Berikut ini beberapa kasus mencerminkan kompleksitas aturan perpajakan dengan klien. Yang pertama yaitu pajak ganda pada dividen. Secara teori Indonesia menganut klasik sistem, artinya pada perbedaan subjek pajak yaitu subjek pajak badan dan subjek pajak perseorangan. Yang bermasalah dalam pajak dividen adalah terjadinya economic double taxation, yang artinya ialah bahwa sebelum dividen dibagikan kepada pengusaha, laba tersebut merupakan laba pengusaha yang dikenakan pajak atau disebut pajak korporat. Yang kedua yaitu sengketa pajak. Kalau terjadinya dispute, yakni hitungan wajib pajak atau WP dengan petugas pajak berbeda. Pada UU KUHP tahun 2000, kewenangan aparat fiskus terlalu luas. Jika terjadi sengketa SPT, maka apapun yang akan dipakai adalah hitungan aparat pajak, dan hitungan itu harus dibayar lebih dahulu oleh WP sebesar 50% dari hitungan petugas pajak sebelumnya bisa dibawa ke pengadilan pajak. Dan yang ketiga, tarif pajak yang tinggi. Ketua Tax Center UI Tafsir Nur Hamid dan pengusaha Anton J. Supit mengatakan bahwa tarif yang tinggi kalau diturunkan punya dampak isyaratnya penerimaan negara. Padahal di saat yang sama pendapatan negara itu sebagai besar ditunjukkan untuk membayar hutang atau obligasi rekap. Dan materi terakhir yaitu artikel penelitian terkait dengan pengambilan keputusan etis dalam perpajakan. Kelompok kami mengambil judul faktor dalam pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak, individual dan situasional. Penyusun Nimade Ayu Dwi Lentari Dewi dan Kadek Trisna Dwianti. Jadi tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh etika profesi, Machiavellianisme dan preference resiko terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah persepsi etika profesi, Machiavellianisme, dan preferensi resiko. Sedangkan pengambilan keputusan etis sebagai variabel terikat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data melalui kuesioner. Sampel yang digunakan adalah 100 konsultan pajak yang terdaftar di IKPI cabang Bali. Jadi hasil penelitian ini yaitu yang pertama, persepsi etika profesi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak, yang berarti jika seorang konsultan pajak tunduk terhadap etikanya maka akan cenderung mengambil keputusan yang etis. Yang kedua, Machiavellianisme memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak, yang berarti di dalam penelitian tersebut semakin tinggi kecenderungan sifat Machiavellianisme seorang, maka semakin tinggi juga kemungkinan berperilaku dan mengambil keputusan yang tidak etis. Yang terakhir yaitu persepsi resiko memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak. Tingkat kecenderungan persepsi resiko pada konsultan pajak dapat mempengaruhi pengambilan keputusan etis. Seseorang konsultan pajak yang berani mengambil resiko tinggi harus siap mendapatkan kemungkinan sanksi yang akan diperoleh dari penyimpangan yang dilakukan. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Om Santi 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 Om.